Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial CI4. Di video kali ini kita akan membahas tentang struktur folder di CI. Jadi sebelum kita bahas, ini saya kasih tahu sebenarnya kalau di dokumentasi itu sudah ada ya tentang pembahasan tentang struktur CI. Kalian bisa baca di sini secara garis besar, itu ada semua di sini ya. Kemudian saya lanjut. Di sini kita punya 5 folder dan beberapa file ya, tapi tidak perlu dibahas semua. Yang penting-penting itu yang perlu kalian tahu itu ada 3. Folder app, folder public, kemudian file env. Ini saya delete dulu. Oke. Jadi defaultnya itu env-nya kayak gini. Nanti saya bahas. Oke, pertama kita punya folder app. Ini tempat kita mengerjakan proyek kita ya, kebanyakan dikerjakan di sini. Kemudian ada subfolder config, ini untuk menyimpan file konfigurasi. Oke, jadi di sini yang perlu kalian ketahui, di sini ada file root. Jadi untuk konfigurasi root di sini ada. Jadi di sini punya default controller, method dan lain-lain. Tapi bedanya dari CI3, kalau di root di CI4 itu kita tidak hanya default root aja yang bisa kita definisikan. Jadi seluruh pengalamatan dari proyek kita itu ada di bagian root. Jadi kita definisikan pengalamatannya itu alamat dari website kita, dari aplikasi kita itu di bagian root. Jadi kalau di CI3 itu gabung dengan controller. Kenapa sekarang dipisah? Itu supaya lebih rapi dan tidak membingungkan. Begitu. Oke, jadi kita juga punya subfolder controller, sesuai namanya ya, untuk menyimpan controller. Kemudian database, ini untuk juga database. Ini ada fitur baru ya, migration dan seed. Nanti akan dibahas di video lain. Karena sekarang kita hanya membahas tentang struktur foldernya. Kemudian ada filter, ini untuk menyimpan class filter. Kemudian helper ini untuk menyimpan helper yang kita buat. Kemudian language sama ya, ini kalau kita pengen aplikasi kita multi bahasa, bisa menyimpan pengaturannya di language, file-filenya di language. Kemudian libraries ini untuk menyimpan library. Kemudian model untuk menyimpan model sesuai namanya ya, simple. Kemudian third party ini untuk menyimpan library dari pihak ketiga. Kemudian view ini untuk tampilan ya. Oke. Kemudian kita ke public ini untuk aset ya. Untuk kita menyimpan aset seperti gambar, CSS, JavaScript dan lain-lain. Itu letaknya di public. Kenapa dipisah? Ini untuk keamanan ya. Jadi kode kita itu di app dan aset kita di public. Jadi orang tidak bisa mengakses langsung kode kita. Jadi kemudian kita punya htaccess di sini. Ini sama htaccess-nya kayak di ini ya, di CI3. Jadi fungsinya untuk membuat pengalamatan kita lebih rapi, lebih enak dilihat. Dia menghilangkan format.php di alamat browser. Kemudian favicon.ico ini untuk logo tab, untuk icon tab di browser. Index.php ini untuk menjalankan aplikasi kita. Jadi yang pertama kali dijalankan itu adalah index.php. Kemudian robot.txt ini untuk SEO ya kalau tidak salah. Kemudian test untuk testing. Vendor ini kalau berhubungan dengan Composer nanti ya. Kalau kita mau install plugin dan lain-lain lewat Composer, nanti scriptnya masuk di sini di vendor. Jadi selanjutnya writable ini untuk menyimpan file dinamis seperti sesi, cache dan lain-lain. Itu di writable. Jadi ketiga ini sebenarnya kita tidak mengotak-atiknya ya di 3 ini. Jadi itulah kenapa saya bilang yang perlu kita tahu itu adalah app, public, kemudian yang terakhir itu adalah env.
env ini singkatan dari environment, jadi ini yang baru dari CI4. Sebenarnya di Laravel ini ada ya. env ini untuk lingkungan pengembangan dari proyek kita, jadi kita harus definisikan dulu lingkungan pengembangan kita seperti apa. Jadi kalau kita hidupkan env, nanti config yang di app ini ditimpa. Oke, jadi sebelumnya kita bisa aktifkan env ini dengan cara buat namanya kita ganti menjadi .env. Oke, tapi di sini untuk bermain aman kita duplikasi saja di sini. Duplicate di VS Code, kita buat yang duplicate itu .env supaya tetap kita punya env default dan env yang kita pakai. Jadi bisa kita rollback. Oke, cara mengaktifkannya simple, tinggal hilangkan tanda pagar di sini, kemudian simpan. Di sini untuk environment kita punya 3 pilihan, yaitu test, production, dan development. Jadi test itu untuk testing sesuai namanya, kemudian production itu kalau aplikasi kita itu sudah jadi ya, jadi environmentnya itu production. Jadi kalau kita masih dalam tahap pengembangan itu development, seperti ini. Jadi bedanya adalah development ini kalau error nanti akan muncul dikasih tahu oleh CI nanti errornya bagaimana. Jadi kita bisa backtrace errornya di mana, bagaimana, nanti kita bisa fix. Tapi kalau production errornya itu tidak dimunculkan oleh CI. Kenapa? Ini untuk keamanan. Jadi misalkan ya, kalau di CI3 kan itu kalau error tetap muncul ya. Jadi user bisa lihat error dari website kita. Mungkin nanti kalau usernya nakal kan, dia bisa memanfaatkan error tersebut untuk menjadi celah untuk menghacking website kita dan lain-lain. Jadi makanya dibuat environment di sini untuk keamanan. Jadi kalau ada error, kalau dia environmentnya production dan kita sudah hosting, itu tidak dimunculkan oleh CI. Oke. Kemudian di bagian ini, environment ini, kemudian yang penting itu adalah database. Jadi pengaturan database kita bisa di sini. Kemudian di bawah ini untuk testing. Kemudian cukup sekian ya. Maaf kalau kurang jelas atau terlalu cepat. Semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.